Ada satu keluarga yang habis mengalami kecelakaan di daerah Jakarta Selatan. Jadi kayak ada jalan raya yang kanan kiri itu rumah. Dan satu keluarga ini isinya bapak, ibu, dan anaknya yang mungkin umurnya 15 tahun. Karena masih muda, tapi gak terlalu kecil juga. Mereka semua mengalami kecelakaan di depan salah satu rumah yang ada di sana. Kejadian itu terjadi di jam 2 pagi. Satu keluarga ini mengalami kecelakaan tunggal, dan kecelakaannya itu terjadi di depan rumahnya Bapak Sutoyo. Jadi di depan rumah Bapak Sutoyo ini, ada pohon. Nah, keluarga ini nabrak pohon itu, dan meninggal di tempat. Jadi benar-benar kecelakaan tunggal. Dengar ada suara keras, warga-warga sana langsung keluar rumah. Karena ada suara, apaan tuh pagi-pagi buta? Warga-warga sana keluar, dan mereka melihat ada kecelakaan tunggal di sana. Buru-burulah mereka ngurus korban itu, dan singkat cerita, sekitar jam 7 pagi akhirnya, polisi dan orang-orang rumah sakit selesai ngurusin korbannya. Semenjak saat itu, selama hampir sebulanan, keluarga Pak Sutoyo ngerasa kayak selalu aja ada yang aneh di rumahnya. Jadi rumah itu ada 5 orang, ada Pak Sutoyo, ada Bu Yarna istrinya, ada anaknya Took namanya Bagas, yang masih SMA, ada ART-nya namanya Mbak Susi. Dan Pak Wahyu itu supirnya Pak Sutoyo. Jadi Mbak Susi dan Pak Wahyu itu emang nginep di rumah Pak Sutoyo, dan emang kerja lama sama dia. Mereka berlima ini, jadi selalu diganggu sama makhluk halus. Setelah kejadian, ada kecelakaan di depan rumahnya ini, diganggunya pun sama hantu bawa bapak, dan 2 sosok cewek. Mereka sering banget lah ngelihat 3 sosok itu. Dan mereka yakin banget 3 sosok itu adalah arwah korban yang meninggal karena kecelakaan di depan rumah mereka. Pak Wahyu ini alhamdulillahnya cuma dengar suara-suara rintihan doang di depan pagar. Cuma dia nggak pernah melihat ada apa-apa. Nah, jadi waktu itu Pak Sutoyo dan Bu Yarna ini lagi tidur dan kamar mereka di lantai 2. Mereka berdua sama-sama baru beres kerja sampai rumah jam 10-an malam. Dan karena capek banget akhirnya, mereka berdua beres langsung tidur. Kejadian ini terjadi 1 minggu setelah ada kejadian kecelakaan itu ya. Mereka berdua tidur dengan lampu mati, jadi bener-bener gelap banget lah di kamar itu. Sekitar jam 12-an malam, Bu Yarna kebangun, karena dia ngerasa kayak kamarnya terang gelap gitu. Kebangunlah Bu Yarna. Pas Bu Yarna bangun, dia melihatin matanya. Ternyata lampunya gelap, nggak ada yang matiin hidupin lampu. Akhirnya nggak gitu lama, Bu Yarna tidur lagi, dan belum ada 10 menit. Kayak nyawanya masih belum sepenuhnya kekumpul, Bu Yarna ngerasa kamar dia tuh terang gelap. Jadi kayak lampunya tuh hidup mati gitu. Akhirnya kebangun lagi lah Bu Yarna. Tapi pas bangun, kamar Bu Yarna sekarang bener-bener terang gelap. Pas dia melek pun, lampunya juga masih kayak gitu. Dan dia denger, saklar lampunya pun juga cetak-cetak. Bu Yarna takut banget. Di situ dia langsung buru-buru bangunin Pak Sutoyo. Karena dia melihat suaminya masih tidur pulus aja. Ngunggungin Bu Yarna, "Mas bangun, Mas, lampunya tuh udah mati hidup sendiri Mas," kata Bu Yarna kayak gitu, sambil goyang-goyangin punggung suaminya. Tapi tetap aja, Pak Sutoyo tidur terus, sampai akhirnya, karena Bu Yarna udah takut, dia narik badannya Pak Sutoyo, biar tidurnya menghadap ke Bu Yarna. Pas Bu Yarna narik badan Pak Sutoyo dan telantan, ternyata yang tidur di sebelah Bu Yarna bukan Pak Sutoyo. Ada cowok yang mukanya tuh hancur banget tidur di sebelah dia, bener-bener kayak hancur abis kecelakaan. Nah, Bu Yarna langsung lari keluar kamar, dan pas Bu Yarna keluar kamar, dia ngeliat di lantai 1 di bawah, ada Pak Sutoyo lagi nonton TV. Pas banget Pak Sutoyo baru mau tidur, jam 10:30-an, dia tuh ngerasa ketindihan. Pas dia lagi liur-liur gitu, setengah sadar, dia ngerasa ketindihan. Dia nggak bisa gerakin badannya, dan pas dia lagi membuka matanya, Pak Sutoyo ngeliat di atas badan, dia ada 2 kuntilanak yang lagi duduk di badan dan di kakinya dia. Di situ Pak Sutoyo bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan orang ketindihan nggak bisa ngomong, nggak bisa gerakan. Dia cuma bisa baca doa dari dalam hati. Sampai nggak gitu lama, akhirnya dia bisa gerak lagi. Dia ngebangunin Bu Yarna, tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya, dia tinggalinlah istrinya. Dia turun ke bawah, dan ternyata pas Pak Sutoyo turun ke bawah, Bu Yarna digangguin gantian. Itu kejadian yang dialami Pak Sutoyo sama Bu Yarna sekarang. Yang ngalamin ini, Mbak Susi, artnya.
Dan kejadian ini terjadi tepat setelah kecelakaan itu. Jadi setelah kecelakaan itu, hawa rumah Pak Sutoyo jadi serem banget. Mereka semua ngerasa serem, mistis aja gitu rumahnya. Waktu itu, Simba Susi lagi beresin sampah saat menjelang maghrib, sekitar jam 5:30-an, saat ke depan pagar, di taman depan teras rumah Pak Sutoyo tuh. Ada supirnya juga, si Pak Wahyu itu. Bilanglah kayak, "Mbak jangan beresin sampah mbak. Apalagi keluar-keluar udah mau maghrib ntar aja." Kata Pak Wahyu. Simba Susi bilang, "Nanggung Pak, 10 menit lagi selesai kok." Nah terus nggak gitu lama, Mbak Susi ngeliat si Bagas anaknya Pak Sutoyo sama Bu Yarna ini, keluar dari pintu rumah. Keluar pakai baju rapi banget. Ditanyalah sama Mbak Susi, "Mas Bagas mau kemana maghrib-maghrib, kok rapi banget kan posisinya?" Si Mbak Susi lagi depan pagar, lagi bersihin sampah. Di si Bagas tuh ngelewat aja, gak menggubris omongan si Mbak Susi. Terus akhirnya tiba-tiba, si Bagas hilang aja, keluar pagar, gak tahu kemana, masuklah Mbak Susi ke pagar, ke dalam rumah. Dan dia itu jalan ke suatu tempat di sebelah taman, yang isinya emang untuk nyimpen alat-alat bersihin rumah, seperti gudang kecil, di sebelah tamannya. Pas dia buka pintunya, Mbak Susi ngeliat, ada sosok bapak-bapak atau cowok ngebelakangin dia, pakai baju yang persis banget sama apa yang Bagas pakai tadi. Refleks, si Mbak Susi langsung tutup pintunya lah, karena dia kaget ada siapa di dalam. Gak gitu lama, dia buka lagi pintunya. Ternyata kosong, gak ada apa-apa. Langsung tuh, Mbak Susi ngeberesin barang-barangnya, dan masuk ke rumah. Mbak Susi lagi ngeberesin di dalam rumah. Saat Mbak Susi mau ke dapur, ternyata ada Bagas di dapur. Ditanyalah sama Mbak Susi, "Loh Mas Bagas, bukannya tadi keluar pakai baju rapi?" Bagas bilang, "Loh Mbak kan aku di rumah dari tadi." Nah itu dia yang si Mbak Susi mikir. Jadi ada orang yang keluar pagar, dan yang ada di dalam gudang itu siapa? Sampai detik ini pun juga, Mbak Susi nggak pernah bilang ke Bagas, kalau misalnya dia ngeliat ada orang yang mirip Bagas. Tapi Mbak Susi tuh yakin banget, kalau itu adalah korban kecelakaannya. Karena katanya, pas orang-orang lagi evakuasi korban itu, si bapaknya itu, pakai baju rapi banget. Apa jangan-jangan yang dia lihat, adalah korban kecelakaannya? Nah yang terakhir, sekarang dari kejadian yang dialami Bagas ini, hampir mau sebulan setelah kecelakaan itu, Bagas ini kan masih SMA, jadi dia sering pulang malam, karena bimbel. Kalau Bagas ini ngalamin, setelah dia pulang bimbel, malam-malam, jadi katanya, ada jadwal bimbel pertambahan dari jam 7 sampai jam 9, jam 9 malam Bagas beres bimbel, dan dia nyampe rumah sekitar jam 10-an. Pas dia masuk rumah, gak tahu kenapa, hawanya dia ngerasa makin mencekam di malam itu. Ya inilah, dia coba cuek aja, dia masuk ke kamar dan ganti baju. Posisinya, satu rumah udah pada tidur, dan kalau misalnya udah malam, rumah Pak Sutoyo biasa dimatiin lampunya. Jadi seperti remang-remang, beres dia bersih-bersih, dia keluar kamar. Dia mau ke dapur buat ngecek ada makanan, atau enggak, karena dia lapar, dihidupinlah lampunya. Tapi posisi, ruangan lain masih gelap. Pas dia lagi mau ngambil makanan, dia dengar, ada suara ibunya. Si Bu Yarna bilang kayak, "Mas, udah pulang?" Bagas bilang kayak, "Udah Mam, udah lama dari situ." Ibunya ngomong lagi, "Mas tolong anterin mama Mas ke pohon depan, dia mau ngambil bunga." Nah, Bagas pikir, ini ngapain ibu gua minta temenin ngambil bunga malam-malam? Cuman dia cuek aja lah, dia naiklah ke kamar. Karena suara ibunya dari kamarnya. Dia naik ke atas, dia buka pintu kamar ibunya, dan pas dia lihat di kamar ibunya lagi tidur. Di situ dia mikir, lah itu siapa yang ngomong, siapa yang manggil. Tapi posisinya juga, dia penasaran, gak tahu kenapa dia penasaran buat ngecek pohon depan. Saat itu ibunya tuh ngambil bunga. Dia jalanlah keluar, dia ngintip, dia buka pintu depan. Pas dia ngeliat, ternyata di pohon yang biasa ibunya ngambil bunga itu, emang ada sosok cewek lagi megang plastik yang isinya banyak bunga. Terus di situ dia mulai takut, karena dia yakin banget itu bukan Mbak Susi, dan itu bukan ibunya. Akhirnya dia buru-buru nutup pintunya, dan dia mau balik lagi ke dapur. Jadi abis dia mau ngambil makan, dia langsung mau naik ke kamar, makan di kamar. Abis itu tidur, lalu dia mau jalan.
ke dapur lagi. Saat mau jalan rumahnya tuh masuk ke dapur, mau ngambil makanan. Tapi sebelum ke dapur itu, ada kayak sekat membatas ruangan gitu. Pas dia mau ke dapur, di balik sekat. Nah, pas dia ngedeketin sekatnya itu, dia melihat di dalam dapur itu, kayak ada sosok cewek, yang dia lihat di luar. Dia ngedeketin sekatnya, dia ngintip tuh, bener-bener ngintip pek mata kepala dia sendiri ya, bukan dari bolong-bolong itu. Pas dia ngintip ternyata, di dapur itu, ada kuntilanak lagi nampar, kepala itu berdarah-darah, dan dia ngeliat kalau misalnya kuntilanak itu, lagi makanin makanan bekas. Karena dia shock banget, akhirnya dia ngumpet di balik tembok, dan pas dia ngintip lagi, kuntilanak ada berdiri depan dia, jadi dia depan-depanan banget, karena dia shock banget. Akhirnya dia larilah naik ke atas, ke kamar ruang tuanya, dan dia ngebangunin ibu dan bapaknya. Dan diceritainlah apa yang dia alamin di dapur itu. Keluarga Pak Sutoyo sial banget, soalnya kecelakaan itu, bukan karena mereka, tapi mereka jadi yang dihantui. Karena mungkin juga belum 40 hari, jadi arwah korban itu masih nyangkut di rumah Pak Sutoyo, dan setelah 40 hari itu, akhirnya keluarga Pak Sutoyo udah nggak pernah digangguin lagi.